Selamat pagi. Hari ini kita kembali ke mata pelajaran IPS. Di sini Miss Lita akan membagikan sedikit ringkasan singkat dari materi pelajaran IPS dari buku bab 2 ya. Ini adalah ringkasan singkatnya di mana pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Tujuan kita mempelajari ini adalah tentunya ada 3. Siswa dapat menjelaskan pengaruh interaksi sosial atau mobilitas sosial terhadap kehidupan sosial budaya. Yang kedua, dapat mendeskripsikan pluralitas atau menjelaskan keberagaman agama, budaya, suku, bangsa, ataupun pekerjaan masyarakat yang tinggal di Indonesia. Lalu, yang berikutnya adalah dapat menjelaskan konflik-konflik dan integrasi. Sebelum ke materi, anak-anak bisa melihat di sini ini adalah salah satu tarian daerah. Jadi anak-anak bisa lihat keberagaman yang ada di Indonesia. Salah satunya itu adalah dari tradisi dan tari-tarian mereka. Interaksi sosial dan status sosial, yaitu suatu hubungan timbal balik yang berupa aksi dan saling mempengaruhi antara individu dan kelompok serta antara kelompok, juga disebut interaksi sosial. Interaksi yang berkembang di masyarakat ini kemudian akan mengubah pola pikir dan memungkinkan terjadinya mobilitas sosial. Pola pikir artinya cara pandang kita dalam mengambil suatu tindakan. Interaksi sosial itu adalah dimana seperti yang dilihat di gambar, seseorang yang telah mengalami mobilitas sosial, artinya perubahan, berarti ini merupakan perubahan status sosial, yang mana dulu dia adalah seorang mahasiswa. Setelah dia melemparkan toganya atau wisuda, dia berubah menjadi seseorang atau karyawan ataupun yang lagi mencari pekerjaan. Mobilitas juga bisa kita perhatikan ini dari perubahan dari yang awalnya hanya membajak sawah untuk menghasilkan ya dari petani itu biasanya menggunakan tenaga dari binatang atau hewan yang ada di sekeliling mereka. Tetapi karena adanya yang namanya mobilitas sosial itu sudah digantikan. Mobilitas sosial itu memiliki bentuk-bentuk, ya, ada itu yang bentuk horizontal. Horizontal berarti bagaimana antara yang satu dengan yang lain itu yang memiliki kedudukan yang sama. Yang mobilitas sosial vertikal artinya yang dia naik. Ya, ada juga yang namanya mobilitas sosial antar generasi dan integrasi generasi. Lalu yang terakhir itu adalah mobilitas sosial geografis. Faktor-faktor yang mendorong mobilitas sosial itu ada juga. Ini terbagi 4, yaitu status sosial, keadaan ekonomi, pertumbuhan penduduk, serta situasi politik. Faktor-faktor penghambat mobilitas sosial itu ada juga yang menghambat. Apa itu? Adanya diskriminasi ras dan agama, diskriminasi kelas, pengaruh sosialisasi kelas sosial, kemiskinan, serta yang dinamakan perbedaan jenis kelamin. Mobilitas sosial juga khususnya terjadi yang tadi Miss katakan ya, yang vertikal, yang artinya itu perubahan standar hidup, tempat tinggal, tingkah laku, pernikahan, bergabung dengan organisasi tertentu. Itu adalah mobilitas atau perubahan yang ada dalam hidup kita. Contohnya Miss Lita yang dulunya tinggal di kampung, itu adalah menemani orang tua bertani di ladang. Tetapi sekarang Miss Lita mengalami mobilitas vertikal, yaitu menjadi seorang guru di ibu kota. Saluran-saluran mobilitas sosial ada itu angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi,
organisasi keahlian, dan saluran perkawinan. Mobilitas sosial itu juga memiliki beberapa dampak. Yang pertama, dampak positifnya itu yaitu mau berusaha untuk maju, ya. Ketika kita ingin mau melakukan suatu mobilitas dalam hidup kita, berarti kita harus berusaha mencari jalan agar agar usaha kita itu maju dan keadaan perekonomian kita juga pasti akan meningkat. Yang kedua, mempercepat perubahan sosial. Mobilitas sosial itu memiliki dampak negatif. Jika tadi kita bahas yang positif, sekarang yang negatif. Apa itu? Menimbulkan kecemasan dan ketegangan, merenggangnya hubungan, pertentangan atau konflik antar pribadi, konflik antar kelompok, antar kelas, ataupun antar organisasi. Itu adalah dampak negatif dari beberapa terjadinya mobilitas dalam masyarakat. Pluralitas masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang wilayahnya dihuni oleh berbagai suku bangsa. Keberagaman disebut juga sebagai pluralitas atau kemajemukan. Selain pluralitas, ada pula konsep lain, yaitu konsep multikultural yang merupakan masyarakat dengan anggota terdiri atas dari berbagai golongan, suku, bangsa, ras, agama, dan budaya. Dan ini paling sering atau paling gampang kita temui ketika kita tinggal di ibu kota, karena di ibu kota itu sudah ada semua suku-suku yang ada di Indonesia ataupun yang datang dari luar negeri. Pluralitas masyarakat Indonesia, yang pertama itu perbedaan agama. Seperti yang kita tahu, di Indonesia ada berapa agama? Ada 6 agama. Yang kedua, perbedaan budaya. Apa itu? Yang pertama, keadaan geografis, pengaruh kebudayaan asing, dan keadaan iklim. Perbedaan suku bangsa. Menurut sensus tahun 2010 bahkan mencatat terdapat 1128 suku bangsa di Indonesia. Beragamnya suku bangsa dan kebudayaan di Indonesia akan menimbulkan seni budaya yang berbeda dari setiap daerah tersebut. Yang selanjutnya itu perbedaan pekerjaan, yaitu berbagai dari sektor lapangan usaha di Indonesia mengakibatkan terdapatnya beragam pekerjaan di Indonesia. Tenaga kerja ada yang bekerja di sektor usaha formal dan ada juga yang bekerja di sektor usaha informal ataupun non-formal. Lalu pluralitas masyarakat Indonesia selanjutnya itu adalah mewujudkan masyarakat multikultural. Apa itu masyarakat multikultural? Masyarakat multikultural adalah masyarakat Indonesia yang mengakui adanya beragam keunikan budaya di Indonesia. Masyarakat yang mengakui adanya perbedaan tetapi tidak mengekang kelompok lain. Jadi, masyarakat yang baik itu adalah masyarakat yang menerima perbedaan dan tidak mengekang perbedaan yang terjadi dengan dia bersama temannya. Ada juga itu dalam untuk mewujudkan masyarakat multikultural itu adalah contohnya itu membatik merupakan pendidikan multikultural sebagai wujud adat, kebiasaan atau tradisi suatu daerah. Jadi ada kebiasaan itu terjadi kepada kita karena kita sudah melihatnya itu sejak kita kecil. Mewujudkan masyarakat multikultural. Caranya itu adalah tahap pemecahan masalah akibat perbedaan budaya adalah tahap orientasi atau tahap pengenalan. Setelah itu kita melakukan evaluasi, melihat hasilnya. Setelah kita lihat, maka kita akan melakukan kontrol atau pengawasan. Konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Yang pertama itu adalah konflik dalam kehidupan sosial, di mana pengertian konflik adalah bagian dari sebuah proses interaksi sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan fisik,
emosi, kebudayaan, dan perilaku. Konflik dalam kehidupan sosial ada juga, yang menyebabkannya itu ada 4. Faktor individu, kebudayaan, kepentingan, serta perubahan sosial. Konflik dalam kehidupan sosial itu, menurut Rapp Dahrendorf, membedakan konflik atas 4 macam. Jadi konflik itu dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, antar peran-peran sosial, antar kelompok-kelompok sosial, antar kelompok-kelompok yang terorganisasi dan tidak terorganisasi. Dan yang terakhir adalah di antara satuan nasional. Konflik dalam kehidupan sosial itu ada cara yang dapat kita gunakan untuk menanggulangi kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Yang pertama, melakukan konsiliasi. Konsiliasi atau sering kalian dengar itu yang namanya konsolidasi ya, adanya konsolidasi. Setelah melakukan konsolidasi, biasanya kita melakukan mediasi perundingan atau mencari jalan tengah dengan pihak. Yang terakhir itu adalah arbitrase. Jadi kita harus melakukan 3 tahapan ini. Di sini Miss Lita tunjukkan adalah integrasi dalam kehidupan sosial. Bisa dilihat dari gambarnya. Di sini dikatakan bahwa integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Integrasi dalam kehidupan sosial itu ada di mana beragamnya kedudukan sosial, budaya, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma merupakan kekuatan atau unsur terbentuknya integrasi sosial. Integrasi sosial dapat terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama normatif, fungsional, dan koersif. Lalu di sini dikatakan bahwa interaksi sosial dapat terjadi melalui proses asimilasi dan akulturasi. Anak-anak pasti sudah tahu kan apa itu asimilasi dan akulturasi. Selanjutnya ini adalah faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Ternyata ada beberapa faktor yang mendorong. Contohnya itu adanya toleransi terhadap kelompok-kelompok, sikap saling menghargai orang lain, dan kebudayaannya. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Jadi ini adalah sedikit ulasan dari materi pelajaran kita yang ada di bab 2. Setelah mendengarkan dan melihat materi pelajaran ini, silakan buka buku pena kamu halaman 32. Di situ kemarin sudah Miss minta untuk mengerjakan uji kompetensi bagian pertama itu nomor 1 sampai nomor 10. Bagi yang sudah mengerjakan berarti tinggal melanjutkan di nomor 11 sampai nomor 25 serta bagian keduanya yang itu 1 sampai 5. Jadi untuk penugasan kita hari ini mengerjakan uji kompetensi bagian pertama yang ada nih jumlahnya sebanyak 25 dan bagian kedua yang memiliki jumlah sebanyak 5 ya. Silahkan dikerjakan dengan baik di buku penanya. Jika tidak muat bisa diselipkan kertas kosong, diselipkan atau kertas kunci jawabannya. Miss tunggu jawabannya sampai jam 5. Setelah itu nanti Miss akan mengirimkan kunci jawabannya agar anak-anak memiliki referensi atau dapat lebih mudah nanti mempelajari kalau sudah mengetahui yang mana bagian yang benar dan yang salahnya. Jadi ingat tugasnya hari ini mengerjakan pena uji kompetensi halaman 32 sampai di halaman 34 bagian kedua. Ya. Selamat mengerjakan, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.